Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 CD. Kembali saya Muhammad AR Saya Kisatrio. Satrio. Dan kembali kita akan mengulas pusaka nguri-nguri budaya leluhur Nusantara. Yang kali ini tentunya pusakanya unik dan wow. Nah, monggo langsung Ki. Siap. Ini dapur Nogo Madiun, Warongko Ladrang, Warongko ya, Warongko Gayaman Surakarta. Monggo bisa saya pegang Ki? Oh, Nah, siap. bisa perlihatkan. Ini masuknya kalau bicara dapur Nogo Madiun ya, Yeah. seperti apa Nogo Madiun nanti. Kita sekarang bicara dari warangkanya dulu. Ini warangka masuk apa ini? Gayaman ya? Gayaman Surakarta. Surakarta. Jadi kita juga mengenal bajunya ini pemirsa kayak saya pakai baju Jawa gitu kan, walaupun saya orang Jawa Timur. Ini namanya Gayaman Surakarta. Kemudian kepalanya apa namanya, pegangannya ini bahasa Inggrisnya deder ya. Dedernya ini kayaknya Madura ya. Iya betul, itu gaya Madura karena deder lamanya itu udah hancur Gus. Oh gitu. Makanya saya ganti dengan deder yang ada aja. Jadi ini perpaduan Jawa Betul. Madura maka menjadi Jawara. Wes, mantap. Tapi saya sendiri nggak ngerti. Ini kata saudara saya yang paham. Ini ada artinya loh kayak begini. Oh gitu ya Gus. Enggak. Tapi saya nggak ngerti. Waduh. Walaupun orang Madura perlu belajar. Iya. Jangan-jangan yang bukan Madura lebih paham. Mohon nanti apa kritik dan saran, kemudian masukan-masukan terkait dengan pegangannya ini bentuk apa dan filsafahnya apa. Iya. Kita sekarang langsung bicara wilahnya saja monggo. Siap. Nogo Madiun, monggo Gus. Subhanallah, ternyata keris berganan atau yang ada ornamen-ornamen serupa makhluk di bagian gande itu Iya, macam-macam ya. betul. Ada Nogo Sosro, Nogo Kondo Basuki, Iya. ada Nogo Temanten, Ada- ada Nogo Sungkem, ada Nogo Sungkem juga ada. ada Nogo Sungkem. Ini Ada. maksudnya Nogo Ini kalau ini ya Nogo aja sih, Nogo ya? Madiun ya. dibilang Nogo Madiun itu karena menjadi ciri khas Iya, Madiun. ornamen iya betul. Ornamen kepala naganya itu kalau Nogo Madiun itu memang lain dari yang lain ya, Gus. Nah, kalau Nogo ya nanti kita review untuk yang akan datang, kita perlihatkan beberapa contoh Nogo contoh ya. kepala naga gitu ya. Ini Nogo Madiun dan salah satu ciri dari Tangguh Madiun, walaupun Madiun itu di era Mataram Islam ya, Gus. Tapi Madiun itu tidak pernah merasa ditaklukkan oleh Mataram Islam. Oh, gitu. Makanya ciri salah satu Tangguh Madiun tidak gonjonya itu tidak nungkak, lurus, cuman karena lurus aja. Kan ini kelihatan mantap. lurus ya. Oh gitu ya, ini nih ya. Gonjonya kan lurus ini, Gus. Nih, Iya. tar dulu Ki. Ini unik ini. Iya. Ada apa namanya, semacam teritorialisme di daerah Jawa Betul. sendiri, Iya. bahwa Madiun yang bagian Iya. dari wilayah Jawa Timur itu hari ini tidak pernah merasa ditaklukkan oleh Betul. Mataram Islam. Iya. Pada masa apa mulai Danang Panembahan Senopati ya, ya. itu Danang Danang Senopaten Senopaten. Panembahan Senopaten ya. Ya, sampai Sultan Agung dan penerusnya. Iya. Sehingga dengan demikian pola-pola pemberontakan dalam tanda petik, Iya. bahasa-bahasa pemberontakan dalam tanda petik itu juga bisa disematkan dalam Iya. bentuk pusaka. Pusakanya, betul. Biasanya kalau pusaka di sininya kalau gonjo ya, bagian Iya. bawah ini pemirsa katakan Betul. ini biasanya kan Nungkak Nungkak ke atas ya. Mataram Islam ya. jadi kalau ngikutin Mataram Islam ini ke atas begini ya. Betul, Ji. Nah, tetapi ini lurus, Iya. sehingga ini menjadi ciri khas dari Salah satu Tangguh Madiun. Oke, jadi banyak ilmu di sini ya. Ini bagian dari filologi juga. Iya. Wow, saya perlihatkan dulu. Nah, kalau bicara filosofinya, Ki, Kalau untuk dapur naga itu jelas ya Gus. Itu jadi kewibawaan, proteksi, ya bisa dibilang itu kedikjayaan. kedikjayaan. Iya, kan kita flashback ke sejarah Madiun ya. Madiun jadi kenapa ini kita bahas di ornamen dulu ya, di bilah. Jadi emang Tangguh Madiun itu istilahnya tidak begitu memperhatikan tentang keindahan dari sebuah fisik. Tapi sang empu dulu dituntut oleh Bupati Purabaya, bupati yang cukup gagah berani di eranya itu. Jadi untuk yang dikedepankan itu tua, gitu.
karena untuk menanggulangi dari ekspansi dari Mataram, dari Panembahan Senopati, dan itu terbukti 2 kali Panembahan Senopati istilahnya dibuat malu oleh sebuah kabupaten Madiun ya, yang dipimpin oleh Bupati Purabaya itu, dan buktinya di sini. Jadi emang terlihat keris-keris Madiun itu tidak begitu indah dalam segi fisik ya, tapi untuk tuah katanya ini ya, kalau saya sendiri ini salah satu paham. versi ya pemirsa. Iya. Nah, ini salah satu versi ketika bicara sejarah, jangan baper dulu. Iya. Artinya bahwa untuk lebih jelasnya akan kita bisa puliti lagi, tapi setidaknya ada versi yang mengatakan seperti itu, bahwa Bupati Purabaya kepada Empu Kadipaten barangkali berpesannya seperti itu lah, lebih kepada tuah daripada kemakbioran bentuk seperti itu. Berarti tuahnya kedikjayaan atau kehebatan dan kemenangan. Kesaktian gitu kan zaman Kesaktian. Iya. Wow. Dan ada unik juga di sini apa namanya istilahnya pinggiran itu Gusen. Gusen ya. Gusen. Iya. Gusen itu apa? Gusen ini yang ini Gus, yang got di samping kanan kiri kita itu Gusen. List ya, Ya, kalau list. bagi istilah list ini namanya Gusen, pemirsa. Ini ilmu baru bagi saya, sehingga ini menjadi ciri khas. Jadi ada ganan berupa apa? Naga. Kemudian di bawahnya ini yaitu ornamen ya, dan naganya lurus sampai ke atas. Nah, ini salah satu yang mungkin cukup langka ya Gus, karena umumnya itu sisik naga Madiun itu nggak nyampe atas. Cuman ini entah itu suatu kebetulan atau apa, yang jelas ini nyampe atas. Dan ini saya lihat dari materi itu tidak owahan, karena emang nggak ada materi susulan ya, dari warna tetap sama. Jadi itu salah satu ciri kalau owahan itu ada pamor dan materi yang berbeda dari bilah. Nah, ini penting dan agak berbeda dari umumnya kita bahas. Owahan artinya ada perubahan ya. Perubahan bentuk. Nah, dari mana jenengan melihat bahwa ini tidak ada perubahan? Nah, ini dari warna materi nih Gus. Warna materi sama, tidak ada warna yang lain. Jadi dibikin di era yang sama. Kalau owahan materi susulan tetap berbeda Gus. Dari warna materi besinya ataupun warna materi pamornya, walaupun dibikin di apa itu ya, di bahan yang sama, tapi tetap pasti warnanya berbeda. Karena udah mengalami usia yang panjang ya, pasti ada perbedaan warna. Ini penting untuk kita mengetahui perbedaan apakah satu pusaka itu original, tidak ada perubahan sama sekali, atau ada perubahan dalam kata perbaikan mungkin ya. Perbaikan mungkin karena korosi sehingga ditambah dikurangi. Ternyata ini alhamdulillah masih murni, masih ori, dan cara melihatnya seperti yang Kisah Trio tadi sampaikan ya. Dan ini mungkin berlaku juga bagi pusaka-pusaka yang lain. Pasti. Ya. Artinya bahwa ada hukum perbedaan ketika berbeda era, lalu ada material susulan. Walaupun mungkin jenis materialnya sama, tapi dengan perbedaan tahun dan pemasangan yang berbeda, maka tentu juga berbeda juga ya. Ya, dari segi warna pasti. Kalau gampangannya itu kayak mobil gitu ya. Mobil kalau lecet kemudian disusul oleh jempul atau finishing baru ya, pasti berbeda. Makanya biasanya dirumbak semua. Ya, itu pemirsa, ilmu bagi kita semua untuk mengetahui perbedaan antara yang original dengan yang ada perubahan. Walaupun yang ada perubahan itu bukan berarti jelek, karena itu untuk perbaikan. Hanya saja umumnya orang mencari yang murni. Betul. Baik, Ki Satrio, kilasan dari bicara pusaka Nogo Madiun dengan look berapa ini? 9. Dengan look 9. Nogo Madiun dengan look 9 yang kemudian ada Gusen di sampingnya dan asli, kemudian memiliki ciri khas yang unik dan berbeda dengan yang umum kita lihat. Ada pesan barangkali buat pemirsa kita? Ya, yang jelas kita berbudaya dengan logika. Saya sendiri ya, kita tidak memungkiri kalau pusaka itu punya tuah, tapi yang jelas saya hanya belajar tentang materi dan fisik. Gitu. Bahwa pada dasarnya kita melihat dari sisi material ya, sisi lohiriahnya atau eksoteri dalam dunia perkerisan, sehingga dengan demikian kita mengetahui seluk beluknya perkara tuah, ioni atau isoteri
biasanya datang dengan sendirinya. Kalau semua orang sudah bicara Yoni, karena itu sangat subjektif sekali ya. Yang terpenting adalah kita tetap nguri-nguri budaya, melestarikan budaya, kan seperti itu ya, Satrio, karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Tanpa budaya maka akan hilang jati diri bangsa kita sebagai bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara. Terima kasih Sama-sama, Satrio. Kita jumpa lagi edisi mendatang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.